Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Alim Hadi, Master SOP. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana membuat harga pokok produksi. Ya, silakan rekan-rekan untuk mempersiapkan diri. Ya, saya sudah siap. Ya, saya sudah siap dengan pulpen. Soalnya nanti kita harus hitung-hitung. Ya, kemudian saya juga sudah siapkan 2 stabilo, ya. Saya juga sudah siapkan mouse. Ada hubungan dengan materi ya mouse ya. Kalkulator untuk hitung-hitung karena kita akan hitung-hitungan bagaimana menghitung harga pokok produksi, ya. Maka rekan-rekan siapkan ya. Saya juga sudah siapkan remote TV, nggak nyambung. Remote AC juga nggak nyambung teman-teman. Ya baik, dan juga sudah saya siapkan materi cara menghitung harga pokok produksi. Ya, materi ini sangat penting. Silakan ikuti video ini rekan-rekan sekalian. Kita bahas tentang bagaimana cara menghitung harga pokok produksi. Ini yang kadang-kadang sering menjadi kendala bagi kita sekalian business owner, apalagi pemula yang baru merintis usaha. Kadang-kadang harga pokok penjualan itu diserahkan atau dipasrahkan kepada pasar tanpa menghitung harga pokok sesungguhnya ya dari produknya masing-masing. Dan ini yang kemudian menjadi masalah karena bisa jadi yang selama ini produk yang dijual itu dirasakan untung, jadi merasa untung padahal bisa jadi itu rugi. Maka kesempatan kali ini kita bahas tentang bagaimana menghitung harga pokok produksi tersebut. Nah, dalam video yang kemarin saya upload di YouTube ya tentang komponen atau penggolongan biaya-biaya produksi, silakan rekan-rekan yang belum nonton video saya kemarin tentang biaya-biaya yang terkait dengan produksi ya, silakan diklik linknya yang saya berikan di video ini ya. Kemarin sudah saya sampaikan ada 5 penggolongan biaya produksi. Yang pertama adalah biaya atas dasar objek pengeluaran, yang kedua adalah biaya atas dasar fungsi-fungsi pokok perusahaan ya, dan yang ketiga adalah biaya atas dasar hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, dan yang keempat biaya sesuai dengan perilaku perubahan volume kegiatan, dan yang terakhir yang kelima adalah biaya atas dasar waktu. Dan kemarin sudah saya jelaskan di video saya yang saya upload di YouTube kemarin. Silakan rekan-rekan cari linknya, saya kasih juga di video ini nanti linknya ya. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam menentukan harga pokok produksi ya, kita pakai metode yang pertama, yaitu harga pokok produksi dihitung atas dasar objek pengeluaran ya, dimana biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku yang pertama, kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Yang menjadi catatan rekan-rekan sekalian bahwa seringkali teman-teman UKM atau binaan-binaan saya di UKM atau pemula ketika berbisnis ya, karena semuanya dikerjakan sendiri, seringkali biaya produksi tidak dimasukkan semua komponennya ya. Padahal ada 3 komponen yang sering dimasukkan biaya bahan, tapi biaya tenaga kerja tidak dimasukkan. Karena apa? Karena selama ini alasannya adalah produksi tersebut dikerjakan sendiri.
Nah, ini nggak tepat. Ya, pantas kemudian bisa menjual harga produknya itu dengan harga yang murah. Karena apa? Biaya tenaga kerja, walaupun dirinya sendiri yang bekerja, yang mengolah bahan itu menjadi bahan jadi, tetap harus dimasukkan. Ya. Dan yang ketiga yang sering terlupakan adalah biaya overhead pabrik, yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ya, misalnya apa? Biaya peralatan. Ya, pemakaian alat-alat itu perlu dibebankan. Kemudian biaya sewa pabrik atau sewa tempat untuk mengelola bahan tersebut, untuk produksi, tempat untuk produksi, itu ada biaya sewanya, harus dibebankan persatuan produk. Ya, biaya listrik, ya, atau biaya tagihan, ya, lain-lain, ya, yang terkait dengan produksi, ya, itu juga harus dibebankan. Misalnya biaya amortisasi atau biaya pesusunan mesin, itu juga harus masuk di dalam komponen yang ketiga, yaitu biaya overhead pabrik. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, sekarang coba kita perhatikan, ya, kita perhatikan di dalam contoh. Di dalam contoh ini sudah saya berikan, jadi mungkin di teman-teman di Instagram tidak melihat, ya, contoh yang sudah saya printkan, ya, bahwa jika diketahui, ya, nanti bisa teman-teman yang di Instagram bisa lihat hasilnya nanti setelah saya upload di YouTube. Oke, baik. Jika diketahui bahwa biaya produksi sebuah produk bakso, misalnya, kalau kita bikin bakso misalnya, diketahui biaya bahan bakunya, ya, rekan-rekan sekalian, bahwa untuk memproduksi 1 kg bakso itu memerlukan biaya bahan baku sebagai berikut, ya. Di sini ada, rekan-rekan sekalian, ada 9 item bahan baku, ya. Ada daging sapi, ya, 500 gram, daging ayam 500 gram, ya. Harganya kalau daging sapi 500 gram itu setengah kilo 45.000, kemudian daging ayam 15.000. Ini contoh, teman-teman sekalian. Ini contoh, ya. Kemudian ada tepung kanji, ada bawang putih, merica, garam, telur, ya, vitsin, es batu, dan lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam contoh ini, ya, berjumlah 1 kilo bakso itu memerlukan bahan dengan nilai sejumlah 67.000, ya, 67.700, ya, 60.770 ini, sekali, ya, seperti ini. Nah, sekarang kalau 1 kilogram bakso dengan total biaya produksi, biaya bahan baku maksudnya 67.770, itu menghasilkan, ya, kurang lebih, ya, 130 butir, ya, pentol, ya, pentol bakso. Maka biaya per butir adalah 67.770 dibagi 130, maka per butirnya jatuhnya aja adalah 521 rupiah. 521 rupiah. Nah, 521 rupiah, 31. Kalau kita bulatkan 521 atau 522. Ini per butir. Nah, rekan-rekan sekalian, yang perlu kita ingat, biaya ini baru biaya bahan baku, ya. Jangan sampai kemudian ketika bahan baku ini sudah kita ketahui per butirnya 521, jangan kemudian langsung dijual, misalnya di up, ya udah
kita upkan misalnya 2 kali lipat, 521 kita jual 1000. Nah, ini bahaya karena ini belum biaya tenaga kerja dan juga belum biaya overhead pabrik, baru bahan baku. Gitu rekan-rekan sekalian. Jadi untuk menghitung bahan baku adalah total keseluruhan bahan yang digunakan dibagi ya dengan output ya produk yang dihasilkan. Ya. Yang dicontoh ini adalah 67.770 dibagi 130 butir, maka per butirnya adalah Rp521. Itu baru bahan baku. Nah, ini contoh untuk bahan baku. Dan yang berikutnya adalah, ya kalau kita lihat di lembaran contoh ini adalah setelah bahan baku, tadi apa ya? Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi bakso tersebut. Ya, begitu. Apakah gilingnya, apakah nyetaknya, ya, atau meracik bumbunya, itu perlu tenaga, ya, dan lainnya. Yang itu perlu biaya. Maka di dalam contoh ini saya sebutkan, ini contoh-contoh, ya, silakan nanti rekan-rekan sekalian pada bisnisnya sendiri. Kalau saya kasih contoh ini bikin bakso ya, karena beberapa hari ini saya memang sama istri suka bikin bakso, ya. Tentang bakso bisa nanti mampir ke rumah, kita bisa join makan bersama-sama makan bakso dan rasanya luar biasa. Ya baik, tadi biaya bahan langsung, sekarang biaya tenaga kerja langsung. Ini saya kasih contoh, ya, kasih contoh bahwa untuk memproduksi bakso, ya, itu membutuhkan tenaga kerja sebagai berikut. Sekali lagi ini contoh rekan-rekan, tidak mesti seperti ini. Pertama adalah tenaga membuat adonan bakso. Ya, jadi membuat adonan bakso itu perlu tenaga, ya, tenaga kerja. Kita gaji per bulan 2,5 juta rekan-rekan. 2,5 juta untuk membuat adonan bakso, tenaga kerjanya. Ya. Sekarang 2,5 juta kalau kita jadikan per hari, 2,5 juta kan 1 bulan. Kita bagi 30 katakanlah begitu, atau 25, ya. Gitu kan? Ini ada kalkulator ya. Bisa dibagi 2,5 juta, ya. Saya bagi aja 30, maka per harinya rekan-rekan sekalian adalah biaya tenaga kerja untuk adonan bakso adalah Rp83.333. Nah, gitu ya. Kemudian di samping membutuhkan adonan bakso, ya, tenaga yang buat adonan bakso, yang kedua adalah saya perlu tenaga giling atau proses produksinya, ya. Jadi dari begiling bumbu dagingnya sampai mencetak, ya, baik itu pakai mesin maupun pakai tangan, ya, itu kita cetak. Misalnya di dalam contoh ini, ya, kita kasih misalnya per bulannya untuk tenaga menggiling saja, menggiling dan mencetak itu 1,5 juta per bulan. Maka kita buat per hari, kita bagi 30, 1,5 juta, ya, menjadi 50.000. Nah, gitu. Nah, ternyata 2 tenaga tidak cukup, ya. Namanya business owner, ya. Tidak semua dilakukan sendiri, kita lakukan. Kalau semua kita lakukan sendiri, itu CEO namanya, bukan business owner. Apa itu CEO? Yaitu Chief Everything Officer. Semua kita lakukan sendiri. Nah, ternyata selain tenaga membuat adonan bakso, ada juga tenaga giling dan proses produksi. Saya juga tambah lagi tenaga pembantu produksi. Ya, iya, perlu tenaga bersih-bersih lah, ya,
tenaga ngambil itu, beli sana, beli sini, ya kan? Nah, untuk tenaga pembantu ini cukup saya bayar per bulan 750.000, ya, karena kerjanya pagi saja, itu pun jam 6 sampai jam 8 saja. Maka kita bagi 30 hari dari sebulan menjadi sehari, yaitu per harinya Rp25. Dan totalnya, rekan sekalian, sudah ketemu, yaitu menjadi 4.750.000 per bulan kita gaji. Kalau kita harikan menjadi 158.333. Nah, itu rekan-rekan. Nah, per hari 158.333. Nah, jika kapasitas produksi sehari, mungkin teman-teman yang di Instagram karena nggak lihat coret-coretannya ya, itu bisa mungkin diikuti aja dengan cara-cara di kertas, gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, jika kapasitas produksi sehari itu adalah 10 kilo, sedangkan 1 kilogram menghasilkan 130 butir. Nah, ini kan. Jadi kalau kapasitas sehari itu 10 kilo, kan nggak mungkin hanya 1 kilo kalau kita jual, akan rugi nanti. Karena ada fixed cost sana, ada biaya tetap. Ya, 10 kilo. Sedangkan 1 kilo tadi, ingat ya, yang di bahan baku itu menghasilkan 130 butir. Maka kapasitas sehari teman-teman itu adalah 10 kilo kali 130 butir. Berarti totalnya adalah berapa rekan-rekan? Totalnya adalah 130 butir. Maka biaya tenaga kerja langsung per butir adalah berapa? Ya. Jadi 158.333 ya dibagi 1.300, ya kan? Tadi 10 kilo kali 130 kan ada 1.300. Nah, total biaya tenaga kerja dalam sehari adalah 158.333 dibagi 1.300 butir, maka biaya tenaga langsungnya adalah per butir bakso adalah 122. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi ketemu biaya bahan untuk 1 butir bakso. Ya, sudah ketemu dari kita itu untuk biaya bahan saja 1 butir baksonya adalah Rp521. Nah, sekarang biaya tenaga kerja langsungnya ketemu 122. Ya, totalnya berapa? 521 tambah 122 adalah 643 rupiah per butir bakso. Tapi ada satu komponen biaya lagi yang belum masuk, yaitu biaya overhead pabrik. Nah, saya kasih contoh. Ya, kita catat tadi. Untuk sementara yaitu 521 ditambah 122 sama dengan 643. Nah, sekarang kita tambah lagi biaya overhead pabrik yang belum masuk, yaitu biaya overhead pabrik. Nah, saya kasih contoh. Ya, kita catat tadi untuk sementara yaitu 521 ditambah 122 sama dengan 643. Nah, sekarang kita tambah lagi biaya overhead pabrik. Nah, ini contohnya. Biaya overhead pabrik, rekan-rekan sekalian, itu ada contoh sewa tempat produksi. Ya. Sewa tempat produksi itu per bulannya 15 juta, ya. Kemudian kita harikan, ya, seperti tadi 15 juta kalau kita bikin harian menjadi 10.411. Kemudian ada mesin giling daging 3,5 juta, ada mixer, mesin cetak, freezer, kompor, dandang, teman-teman, kipas angin, ya, mesin pres, biaya perawatan mesin, biaya listrik dan air dan
dan biaya listrik dan air di pabrik ini semua ada. Per bulannya ada biayanya. Ya kan? Ya, sewa tempat 15 juta. Mesin giling 3,5 juta. Mesin mixer 10 juta. Mesin cetak bakso 12 juta dan lain-lainnya sampai biaya listrik sebesar 500 ribu. Totalnya adalah 46.350. Nah, ketika kita buat harian, ya, biaya overhead pabrik itu 40.000 dalam sehari, rekan-rekan sekalian. Ya, yang saya stabilo kuning ini, yang kuning itu 40.000. BOP atau biaya overhead pabrik 40.000. Ya, gitu kan? Jika kapasitas produksi, teman-teman, sehari adalah 1.300 tadi kan, 1.300, maka biaya overhead pabrik untuk satu butir bakso adalah 40.000 dibagi 1.300 butir, maka biaya overhead pabrik adalah 31 rupiah. Nah, maka berapa total HPP, harga pokok produksi satu butir bakso? Maka tadi biaya bahan adalah per butirnya 521 ditambah apa tadi, biaya tenaga kerja 122 ditambah lagi biaya overhead pabrik 31. Nah, totalnya berapa rekan-rekan? Totalnya adalah 674. Nah, saya ulangi lagi, sudah ketemu sekarang. Biaya bahan baku 551, biaya tenaga kerja langsung 122, biaya overhead pabrik 31, totalnya 674. Jadi total harga produksi per unit bakso pentol teman, rekan-rekan, pentol itu adalah 674. Nah, apakah rekan-rekan sudah membuat HPP seperti ini gitu loh? Ya, karena banyak teman-teman saya jualan bakso itu tidak dihitung sedetail ini. Ya, terutama yang sering lolos adalah biaya tenaga kerja. Karena apa? Selama ini biaya tenaga kerja itu dilaksanakan sendiri, dilakukan sendiri, teman-teman sekalian. Bayangkan. Ya, padahal di contoh yang saya buat ini, ya, nah ini, rekan-rekan sekalian, biaya tenaga kerja langsung itu menyumbang angka 122 rupiah. Bayangkan kalau kita tambahkan satu harga pentol bakso itu sudah terasa, rekan-rekan sekalian. Dan yang kedua yang sering lolos adalah biaya overhead pabrik tidak diperhitungkan, teman-teman. Bayangkan biaya tempat produksi, kan kita perlu sewa untuk membuat pabriknya atau dapurnya. Terus mesinnya, ada mesin giling, mesin mixer, mesin cetak bakso, freezer pendingin, teman-teman. Apa nggak ada freezer? Kompor, dandang, kipas angin, mesin press kalau punya. Kemudian biaya perawatan mesin, biaya air, biaya listrik, apakah tidak diperhitungkan? Itu diperhitungkan, teman-teman. Masuk apa? BOP, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik. Maka dalam contoh yang saya berikan, total daripada satu butir bakso adalah 674 rupiah. Itu harga pokok produksi, rekan-rekan sekalian. Begitu. Itu baru mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Padahal, teman-teman, untuk menjual bakso tersebut, apakah bisa dari dandang, ya, kita angkat, kita tiriskan, kemudian langsung bisa dijual? Belum, teman-teman. Ada lagi biaya yang dikeluarkan, ya, dari barang jadi produk yang kita produksi supaya siap terjual itu ada effort. Artinya bahwa ada biaya lagi yang dikeluarkan sehingga benar-benar, ya, bakso itu bisa dijual. Gitu.
Maka kalau kita membuat laporan keuangan, ya, harga pokok produksi itu dicatat sebagai harga pokok penjualan adalah setelah harga pokok produksi itu ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga produk itu siap dijual. Ingat teman-teman, angka 674 itu adalah harga pokok produksi, yaitu harga ketika bakso masih di dapur, gitu loh, atau masih di freezer, belum di toko, belum di warung, belum siap dijual. Maka untuk mendapatkan harga pokok penjualan, jadi bedakan ya antara harga pokok penjualan sama harga pokok produksi. Maka ada biaya yang dikeluarkan sehingga produk itu siap dijual.